Pada pertemuan sebelumnya kita sudah melihat bahwa agar sel T dapat berfungsi, maka sel T harus diaktifasi oleh antigen presenting cell, dalam hal ini adalah sel dendritik. Bagaimana proses aktivasi itu berlangsung? Nah, kita bisa saksikan video berikut ini. Aktivasi sel T oleh sel dendritik yang di sini berperan sebagai APC itu berlangsung pada area spesifik di nodus limfa. Di sini, agar kedua sel bisa bertemu, maka sel T itu harus masuk ke nodus limfa, ke area sel T itu melalui suatu pembuluh darah khusus yang disebut dengan HEV atau high endothelial venule. Sedangkan sel dendritik di sini bermigrasi ke nodus limfa masuk melalui pembuluh limfa aferen. Sel T yang keluar dari HEV, apabila dia tidak mampu mengenali antigen yang diekspresikan atau dipresentasikan oleh sel dendritik, itu akan keluar dari nodus limfa, sedangkan sel T yang mampu mengenali antigen yang dipresentasikan oleh sel dendritik itu akan mengalami aktivasi. Aktivasi sel T kemudian akan menyebabkan sel T itu membelah dan berdiferensiasi. Nah, setelah sel T kemudian berubah dari sel T naif menjadi sel T yang sudah matang, maka dia juga akan pergi dan meninggalkan nodus limfa. Nah, bagaimana proses migrasi dari sel T menuju nodus limfa? Nah, proses migrasi ini melibatkan interaksi berbagai jenis molekul. Ya, yang pertama misalnya di sini adalah sel T itu harus mampu berikatan dengan molekul spesifik pada HEV atau high endothelial venule. Misalnya di sini adalah interaksi antara L-selektin dengan glikam. Nah, setelah terjadi interaksi antara L-selektin dengan glikam, selanjutnya akan terjadi interaksi antara kemokin dengan kemokin reseptor. Ya, di sini CCL21 dengan reseptornya. Nah, kemudian pengikatan kemokin dengan reseptor ini akan mengaktifkan integrin LFA1 yang kemudian berikatan dengan immunoglobulin superfamily. Keseluruhan interaksi ini kemudian memungkinkan sel T untuk masuk ke nodus limfa melalui mekanisme yang kita kenal dengan nama diapedesis. Itu tadi proses migrasi dari sel T ke nodus limfa. Bagaimana dengan migrasi dari sel dendritik? Untuk dapat bermigrasi, sel dendritik pertama harus diaktifasi oleh patogen yang ada di jaringan yang terinfeksi. Sel dendritik naif itu dilengkapi dengan berbagai molekul di permukaan selnya. Di sini ada reseptor manosa, kemudian ada reseptor sitokin, kemudian dan molekul lainnya seperti toll-like reseptor. Keberadaan patogen di jaringan memicu terjadinya fagositosis. Jadi patogen, komponen dari patogen yang dikenal dengan PAM, patogen associated molecular pattern, itu akan dikenali oleh reseptor yang ada di sel dendritik yang masih naif tentunya. PAM juga akan mengaktifkan TLR. Nah, sehingga nanti aktifnya TLR ini akan menyebabkan sel dendritik mengalami diferensiasi lanjut. Aktivasi TLR ini kemudian akan memicu diekspresikannya kemokin reseptor yaitu CCR7 dan juga menginduksi processing atau pemrosesan dari fragmen antigen. Nah, di sini kita bisa lihat fragmen antigen berikatan dengan molekul MHC2. Keberadaan reseptor CCR7 kemudian memungkinkan sel dendritik untuk bermigrasi ke nodus limfa melalui pembuluh limfa aferen. Nah, di nodus limfa, seperti kita bisa lihat, sel dendritik kemudian akan berinteraksi atau melakukan kontak dengan berbagai jenis sel T. Nah, apabila kemudian nanti sel T ini mengenali antigen yang dipresentasikan oleh sel dendritik, maka sel T akan membelah dan berdiferensiasi. Nah, bagaimana interaksi antara sel T dan sel dendritik? Untuk dapat mengaktifasi sel T, sel dendritik itu kemudian mengekspresikan kostimulator di sini, yaitu B7, dan juga meningkatkan ekspresi MHC antigen di permukaan selnya.
Kemudian sel dendritik itu akan berinteraksi dengan sel T naif. Kita bisa lihat di sini. MHC akan dikenali oleh reseptor sel T yang dibantu oleh keberadaan molekul CD4 di sini. Kemudian kostimulator B7 berinteraksi dengan molekul CD28. Proses inilah yang nanti akan mengaktifasi sel T. Aktivasi sel T oleh APC itu tidak hanya membutuhkan interaksi antara reseptor sel T dengan molekul MHC dan juga antara molekul B7 dengan CD28. Agar dapat mengaktifasi sel T, APC juga mengeluarkan atau sel dendritik di sini mengeluarkan berbagai jenis molekul sitokin, antara lain adalah IL-6, IL-12, TGF-beta, dan interleukin 4. Jadi, agar APC dalam hal ini sel dendritik dapat mengaktifasi sel T, maka APC akan memberikan 3 sinyal. Yang pertama adalah melalui interaksi antara kompleks MHC antigen dengan reseptor sel T. Yang kedua adalah interaksi B7 dengan CD28 dan interaksi yang berasal dari senyawa sitokin. Sel T yang telah teraktivasi akan mengalami perubahan molekul di sini. Salah satunya adalah dia akan mengekspresikan molekul CTL4. Nah, CTL4 ini akan berinteraksi dengan B7. Interaksi antara CTL4 dengan B7 akan menghentikan proses aktivasi dari sel T yang sudah dewasa. Sel T yang berhasil diaktifasi oleh sel dendritik itu akan melepaskan molekul interleukin 2 yang berfungsi sebagai autokrin. Di sini L2 akan menempel pada reseptornya di sel T sehingga memicu terjadinya proliferasi dan diferensiasi dari sel T. Sel T yang sudah teraktivasi kemudian dapat mengenali sel target, misalnya di sini adalah sel yang terinfeksi oleh virus. Jadi kemampuan dari sel T dewasa atau mature dalam membunuh sel yang terinfeksi virus ini tidak membutuhkan adanya kostimulator B7 tadi. Baik, sekian penjelasan mengenai bagaimana proses aktivasi sel T oleh sel dendritik. Kita akan bertemu pada video berikutnya mengenai bagaimana sel T sitotoksik dan juga sel TH1 membantu proses imunitas yang diperantarai oleh sel.